siang ya nggak kerasa, nggak kayak biasanya. Hari ini sejuk gitu, aduh ayo. Terus nggak panas ya kayak biasanya di kosan. Kan kalau di kosan gak gerah, khas udara kota gitu. Tapi meskipun udaranya sejuk, sebenarnya ada sisi lain yang panas juga sih. Perekonomian ya emang sih nggak kelihatan, soalnya jarang kesorot. Padahal kalau kita bahas, sebenarnya nggak kalah panas juga kok sama perekonomian yang terjadi di perkotaan. Sebenarnya cukup menarik ketika ngomongin perekonomian di desa, terutama tentang bagaimana desa-desa ini tetap memperjalankan programnya secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, seperti sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, beserta potensi-potensi lokalnya untuk bergerak secara mandiri dan meminimalisir ketergantungan dengan pusat gitu. Wih, ada Bayu nih. Oh, ngapain bro? Ini baca-baca berita aja. Wih, rajin sekali nih. Ya, enggak apa rajin. Baca apa tuh? Ya, Menarik sekali. dari Kemendes. Oh. Dikatakan bahwa ternyata tuh adanya efisiensi dana desa itu ternyata mendorong adanya kemandirian desa secara ekonomi dah. Nah, itu tuh gimana sih kok bisa gitu loh maksudnya. Oh gitu. Tuh penasaran gitu. Kalau dipikir-pikir itu kayak nggak logis ya. Cuma Iya. menurutku itu dengan keadaan tersebut ya Bay, desa itu dituntut untuk kreatif. Jadi di desa itu sekarang itu kan ada tuh namanya wadah untuk menggali potensi itu ya. BUMDes namanya. Itu merupakan sebuah wadah untuk mengembangkan potensi yang ada di desa. Itu Bay. Itu bisa jadi salah satu alat kemandirian desa. Masa cuma dari BUMDes sih Jar? Kan maksudnya ekonomi kan luas ya, ada juga ekonomi kreatif aja juga. Ekonomi apa UMKM kan juga berperan aktif di situ gitu loh maksudnya. Itu. Nah, jadi itu kan bisa ya kayak jadi potensi gitu maksudnya. Apakah dari situ yang dilihat ternyata mendorong kemajuan desa gitu? Nah, jangan salah Bay. Walaupun di Indonesia itu apa ya? Kita tuh masih tergantung ya dengan dana transfer sebanyak 96%. Tapi kalau dari data BPS sendiri itu menunjukkan bahasanya peran PAD di desa itu ya cukup berkontribusi dan bisa dikembangkan untuk naik level gitu Bay. Gimana mereka bisa naik level gitu maksudnya? Gitu ya. Dengan cara itu tadi kita akan membuat sebuah itu tadi di BUMDes kita itu tidak hanya terpaku sama satu potensi aja Pak. Jadi kalau di desa itu ya kita benar-benar semua potensi yang ada di desa itu kita kembangkan untuk bisa bernilai baik secara ekonomi maupun sosial gitu. Tapi Jar, aku tuh sempat baca juga kan sebelum ini kan aku baca-baca lagi kan. Gimana itu? Ternyata tuh pendapatan dari PAD dari kontribusi BUMDes terutama ya, itu tuh nggak sebesar itu Jar. Bahkan ada banyak atau mayoritas BUMDes tuh masih berpendapatan di bawah 10 juta Jar. Dan itu 10 juta tuh nggak per
bulan Jar, Per tapi bulan. per tahun. Nah, pertama. Sedangkan potensi desa kan luas sebenarnya. Untuk mengembangkan, untuk maksimalin potensi itu kan butuh dana yang katakanlah kurang lah kalau misal 10 juta gitu kan. Nah, itu tuh emang cukup dalam dana segitu untuk mengembangkan seluruh potensi desa, untuk mendorong kemandirian desa itu sendiri gitu loh. Nah itu baik ya. Ya namanya juga membangun ya, membangun BUMDes itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Jadi perlu proses juga. Cuma kamu juga jangan pesimis banget. Karena dari data juga ya, itu di tahun 2019 total secara keseluruhan pendapatan BUMDes itu di angka 49 miliar, Bay. Cuma kalau kita lihat di tahun 2022, itu ada kenaikan yang cukup tinggi. Di tahun 2022 ini naik ya, berkisar di angka 144 miliar. Cukup banyak itu peningkatannya. Gede juga ya. Iya, jadi jangan pesimis dulu kita. Itu tuh hasil dari apa sih? Apakah itu dari kolaborasi kayak dari BUMDes sama UMKM, ataukah BUMDes sama atau apa gitu, atau dari BUMDesnya sendiri, atau gimana sih kok bisa dengan pendapatan itu berkembang pesat dari 2019 sampai 2022 gitu? Nah, kita jangan lupa dengan peran UMKM. Kita tahu kalau di desa itu ya banyak sekali UMKM. Cuma sifatnya itu ya masih perorangan. Nah, BUMDes itu konsepnya itu ya kita siapapun itu, masyarakat baik itu yang belum punya usaha atau yang udah punya potensi. Nah, kita tuh jadikan satu wadah untuk bersama-sama membangun BUMDes itu ke pergerakan ekonomi maupun sosial gitu, Pak. Jadi kayak BUMDes itu cuma sebagai wadah gitu ya untuk memfasilitasi apa sih yang jadi potensi dari warganya atau masyarakat di sana sekali. gitu. Jadi gitu. Ya yang namanya juga untuk kemasyarakatan juga, Pak. Jadi kita jangan melihat hanya dari angka saja kalau di BUMDes, tapi lebih ke keterlibatan masyarakat juga sama penggalian potensi yang ada di desa tersebut. Jadi kayak kalau ibarat tuh di perekonomian desa tuh kayak sebuah burung ya, Jar. Iya. Dimana perekonomian itu sebagai badannya dan BUMDes dan juga komponen-komponen yang lain kayak misal UMKM atau masyarakat tuh sebagai sayap gitu sayap ya. Nah, dimana untuk nerbangin burung ini tadi tuh kan pasti perlu sayap ya. Nah, untuk itu berarti antara BUMDes, UMKM dan masyarakat tuh harus sama-sama saling bersatu dong. Harus beresonansi dengan ya terhubung gitu. Iya, jangan sampai jalan sendiri-sendiri gitu maksudnya. Iya. Untuk supaya ekonominya tuh bisa berkembang secara mandiri gitu. Ya kayak gitu. Jadi BUMDes ini masih banyak yang bisa kita lihat ke depannya tuh bakal bagus untuk generasi selanjutnya atau ya untuk pembangunan desa itu sendiri. Nah kalau kita cuma ngomong-ngomong gini aja kayaknya kita nggak bisa memvisualisasikan ya, atau ya kita kayaknya harus berkunjung nggak sih ke salah satu BUMDes? Boleh. Itu nanti di mana itu? Oke. Aku mau ngajak kamu nih. Aku juga kebetulan ya kemarin banget baru dapat BUMDes. Nah itu ada di Desa Donarjo di Sleman. Di Sleman. Nah dia tuh fokusnya ke yaitu potensi embung dan juga perikanan. Tapi tidak hanya itu sih. Coba nanti biar lebih rinci ya akan dijelaskan oleh pemiliknya. Boleh. Nanti... Namanya BUMDes Sri Taman Rezeki. Oh, boleh. Jadi biar kita bisa langsung lihat gambarannya gitu ya. Iya. Oke. Ayo. Itu nanti biar apa ya? Bisa langsung lihat gimana sih proses mereka gitu, bisa tanya-tanya gitu ya. Ya, sekarang aja. Boleh. Ayo. Yuk, langsung aja. Boleh.
Nah ini, baik, kita udah sampai di desa Donelayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman. Nah, di sini tuh ada percontohan BUMDes ya, yang namanya itu Sri Taman Rezeki. Nah, kita bisa melihat ya di desa ini ada salah satu perusahaan pribadi yang bergabung ya di BUMDes tersebut. Nah, ini namanya tuh Budi Fish Farm. Nah, ini fokusnya ke produk perikanan, Bu. Baik. Oke. Nah, ini kita sudah bersama dengan Pak Budi ya, selaku owner dari Budi Fish Farm. Nah, kita di sini akan ya, berbincang-bincang lah setelah kita kan tadi udah membahas kan tentang BUMDes di Indonesia, terus kita sampai di salah satu BUMDes di Desa Donoharjo ini. Ya. Nah, oke, mungkin sebelumnya Pak Budi ya, awal mula dari terbentuknya Badan Usaha Budi Fish Farm ini. Iya. Sebenarnya kalau perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Iya. Saya selaku owner Budi Fish Farm dan saya juga selaku direktur BUMDes Sri Taman Rezeki. Nah, kalau asal muasalnya kenapa di BUMDes Sri Taman Rezeki ini apa ya? Ke sektor perikanan, karena salah satunya saya sebagai pertama pendiri Budi Fish Farm itu asal muasalnya ya dari hobi sebenarnya, hobi, dan itu tantangan dari yang di daerah Donoharjo ini. Memang ada yang sektor, ada yang banyak airnya dan ada yang tidak ada airnya. Kebetulan di tempat kami itu airnya yang terbatas. Kalau ada air banyak itu ketika musim hujan, tetapi ketika musim kemarau ya kami mengandalkan dari sumur. Tetapi kenapa di ikan ya karena ikan ini kan banyak dibutuhkan, tapi tidak sembarangan orang itu bisa memproduksi. Karena bagi saya ikan itu kayak memelihara binatang, jadi pakai rasa. Gitu. Kalau teorinya sama lah. Gitu. Kalau teorinya sama, tetapi secara mau berhasil dan tidaknya itu harus pakai hati. Itu kuncinya sih sebenarnya, seperti itu. Kenapa lalu BUMDes ini di ikan ya salah satunya karena di Donoharjo ada potensi itu. Potensinya ya. Ya, kemudian kami memanfaatkan tanah kas, lahan-lahan yang tidak produktif kami produktifkan. Itu sebenarnya sejarahnya. Oke, berarti kalau di secara umum tuh di Desa Donoharjo itu potensinya ya perikanan ya, Pak? Perikanan ada? Oh, ya. Mengingat kan Donoharjo itu kan ya letaknya dekat lereng Merapi kan. Ya. Nah, itu apakah ada potensi lain yang seandainya itu bisa digali lagi untuk ya dijadikan kayak usaha kayak gini, Pak? Ya sebenarnya ada, kami ada beberapa titik. Salah satunya karena kalau di secara geografis ya tata letak itu Donoharjo itu kan memanjang. Memanjang. Lalu batas yang paling utara itu di tempat kami itu ada salah satunya embung. Namanya Embung Jetisuruh. Oh itu ya. Nah itu sebenarnya sejarah BUMDes itu muncul itu karena adanya embung. Gitu. Lalu memanfaatkan embung itu untuk salah satunya kegiatan-kegiatan kayak budaya dan aneka macam. Lalu pertemuan UMKM, lalu ada mamanya orang mau punya hajatan itu bisa di Embung Jetisuruh. Nah itu salah satunya di bawah BUMDes, subunitnya. Salah satunya tidak hanya di perikanan, tetapi ada namanya Embung Jetisuruh ini kami kelolakan di masyarakat sekitar itu karena sudah ada kayak pokja ya. Pokja itu semacam apa ya, kayak podakan tetapi pengelola embung ya kan. Oh gitu. Jadi yang di sana tuh tak hanya terbatas milik BUMDes ataukah ada kayak UMKM di sana yang juga mengelola gitu, Pak? Jadi dulu kami sempat menggiatkan salah satunya UMKM yang ada di masyarakat Donoharjo. Nah, salah satunya kita bekerjasama dengan di Donoharjo ini kan banyak desa yang mempunyai seni-seni tradisional. Oh gitu. Lalu kita tampilkan di sana, ada event umpamanya kayak hari jadi kelurahan, kemudian ada event umpamanya kita mau mengadakan ini senam masal. Lalu ada kesenian, lalu kita mengundang UMKM untuk memasarkan di sana, salah satunya. Tetapi ketika COVID ya, Ya. wah COVID ini kan berdampak luar biasa ya. Iya Pak. Nah itu berdampak luar biasa.
Akhirnya kita harus bagaimana merawat, bagaimana ini menjalankan, kita harus punya strategi. Tidak hanya karena nanti kalau kita hanya aur-auran hanya akan membakar uang lah. Kan gitu. Nah, itu tadi. Jadi untuk sementara sampai saat ini tuh yang kayak event-event tadi tuh masih belum diselenggarakan kayak sebelum-sebelumnya itu, Pak? Ya, karena situasinya kan belum memungkinkan ya. Kalau umpamanya memang ada, kami kemarin sudah ada termasuk mendapat dana keistimewaan memancing salah satu itu tadi Pokja untuk mengelola, tetapi ternyata masih banyak minusnya. Gitu. Berarti kan ada gejolak ekonomi ini belum tumbuh secara baik ya. Nah, itu saja. Oke, sebelum lanjut ke tadi ya Pak, kayak dampak COVID dan juga perekonomian besar. Nah itu kalau dari BUMDes sendiri itu terbentuknya secara historikalnya gimana ya Pak? Kalau secara historis, karena saya pengurus BUMDes ini baru mau tahap kedua tahun ya. Jadi sebelumnya itu salah satunya itu tadi ada embung, lalu di situ waktu itu pemerintah setiap kelurahan harus ada BUMDes. Nah, kemudian dulu awalnya BUMDes, ya kan gitu ya. Iya. Kenapa kok sekarang itu disebut BUMKAL itu? Nah itu. Ya karena salah satunya di Yogyakarta ini kan mendapat dana keistimewaan. Betul. Jadi dulu namanya kelurahan, tetap kelurahan, atau kalau apa ya, kelurahan, kecamatan. Nah, itu kan berubah kalau di Jogja. Iya. Ada namanya dukuh, lurah, kelurahan ya. Lalu Kapenawon. Nah, kayak itu berubah. Makanya kalau BUMDes dan BUMKAL itu sama. Cuma di Jogja itu BUMKAL lah kasarannya, karena namanya spesifik, apa ya namanya, kayak apa ya, Nek, mempunyai ciri khas tersendiri. Iya, istimewa gitu ya. Ya, istimewa gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau di Sleman sendiri itu gimana Pak ekosistem dari BUMKAL ini? Kalau BUMKAL itu ya saya kira yang karena dulu boomingnya wisata ya, makanya kita awalnya BUMDes itu barcode-nya itu ya embung jadi suruh itu salah satunya untuk jogging, apa, lari pagi, lalu orang sepeda dulu kan seperti itu. Lalu untuk area mancing, ternyata ketika kita harus menjalankan itu ternyata harus banyak support dari manapun. Tidak bisa BUMDes itu berdiri sendiri tanpa support dari semua lapisan masyarakat agar ini bisa berjalan. Yuk bersama-sama kita menghidupkan embung. Kalau hanya BUMDes sendiri dengan dana terbatas tidak akan bisa jalan. Saya kira seperti itu. Kemudian riwayatnya Sri Taman Rezeki itu ya salah satunya ada nyambung itu. Gitu. Lalu berubah-ubah karena itu tidak bisa, karena supportnya kurang maksimal. Akhirnya ya itu tadi, anget-anget, kayak orang usaha itu anget-anget ayam. Mas Dan? Iya. Nah, baru booming-boomingnya nanti pas agak kendor ya wes sudah kendor, nah, kan gitu. Nah, bagaimana saya sebagai pengurus yang baru untuk BUMDes ini bagaimana membuat sistem nanti siapapun yang menjadi direktur itu tetap bisa jalan. Salah satunya kita satu dulu di sektor perikanan, biar ini jalan dulu. Nah, ternyata kami juga tetap ada permasalahan. Dari lahan yang awalnya itu kosong, tidak pernah ditanami, lalu kita manfaatkan. Jadi tidak semudah orang teori itu kan. Oh gitu. Tidak semudah teori aja, langsung kita bikin kolam langsung bisa jadi. Ternyata butuh proses. Nah, proses tahun kedua inilah baru, struktur tanahnya itu bisa untuk dipakai untuk kolam. Nah, ternyata kan butuh proses panjang kan. Iya. Tidak hanya kita bikin kolam langsung jadi, karena dengan dana terbatas. Kami sekarang sudah mengelola kolam itu hampir 8.000 meter. Dari lahan yang ini, maksud saya, dari yang tidak diapa-apakan, lalu kita gali pakai alat berat, bikin kolam. Di tahun pertama itu kita uji cobakan. Ya gagal. Nah, kami kenapa masih sekarang ketakutan untuk ini, kalau sistemnya itu tidak jalan betul, kita mempunyai SDM yang benar-benar bisa diandalkan. Nah, ini tadi. Mencari SDM di perikanan ini tidak semudah juga. Karena pakai rasa itu tadi. Oh iya. Lalu ketekunan, integritasnya orang bekerja itu, nah itu harus di situ. Bagaimana agar nanti ini bisa jalan maksimal. Kan tadi sempat disinggung kayak pendanaan kan jadi salah satu masalah, Pak. Nah, kalau dari BUMDes sendiri itu
buat pendanaannya tuh kayak gimana Pak? Pendanaan dari BUMDes itu kan tergantung kelurahan. Karena kita mendapat dana desa, salah satunya kan dari situ. Nah, salah satu sektor yang sekarang itu, untung pemerintah sekarang itu kan 20% untuk Ketapang. Di tahun pertama ini memang ada simpang siur, karena sudah ada kelurahan yang sudah menetapkan rencana program, tetapi tahu-tahu ada peraturan baru. Gitu. Ya akhirnya yang 20% ini mau tidak mau kan ada yang satu untuk masyarakat, satu untuk Bumkal itu tadi atau BUMDes. Kan gitu. Nah, yang penting semua program yang sudah diprogramkan, karena sudah ada lewat musrebang ya. Ya mau tidak mau jalan. Lalu dari PMK pun ternyata masih simpang siur, dulu boleh, tetapi begitu di tengah-tengah perjalanan sudah mendekati setengah tahun berjalan itu tidak boleh itu. Ya sudah, tetapi kan kita sudah ada ketetapan, mau gimana lagi. Tetap jalankan aja yang progres sudah menjadi ketetapan itu. Oke, untuk dampaknya nih terhadap baik di desa maupun di kelurahan ya Pak, di Jogja itu, dan juga masyarakat, nah untuk berjalannya waktu ini seberapa jauh Bumkal ini bisa mengangkat perekonomian sekitar? Kalau mengangkat saya kira belum. Ya. Karena proses kami masih, kasarnya kalau baru umur 2 tahun itu kan apa ya, progres dari 2 tahun ini ketika belum program berjalan maksimal, saya kira belum mendapatkan. Karena apa? Saya ingin itu BUMDes itu ngasih contoh, lalu sudah ada, lalu kita tinggal membangun link-link. Link-link di masyarakat. Yang sudah, taruhlah, oh sana sudah ada budidaya. Nah, saya mempunyai misi itu, BUMDes itu besok hanya menjadi mitra distribusi. Gitu. Kayak penyalur lah. Jasa. Ya. Nah, lalu yang melakukan siapa? Masyarakatnya. Jadi ini sudah, karena kita harus membangun sistem itu tadi. Oh, iya. Siapapun, nah nanti di masyarakat itu kita edukasi. Nah kami sudah mengedukasi dari beberapa kampung. Dengan salah satunya program dana desa ini, kita ajak mereka untuk budidaya. Karena nanti dari sistem perikanan ini kan akan banyak hal. Iya. Salah satunya nanti tidak hanya pembesaran, bisa pembenihan, bisa pengolahan ikan. Itu seperti itu. Oke. Kalau sejauh ini dampak nyata untuk masyarakat tuh bentuknya apa ya, Pak? Ya kalau bentuk dampaknya itu ada geliat masyarakat untuk ini. Untuk berkontribusi gitu ya. Membudidayakan ikan itu tadi. Dari yang dulu awalnya enggak, lalu ada gerakan masyarakat itu mulai kita budidaya, memanfaatkan salah satunya lahan yang kita punya. Di situ sih. Tetapi kalau dampak luas itu ya UKM itu kan angkat-angkat ayam itu tadi ya, saya bilang itu. Susah. Nah, makanya ini kita kemarin baru mau bikin konsep, besok kita punya gebiar untuk mancing dalam rangka hari jadi kelurahan itu, mancing bersama di embung. Nah, ikan sudah kami tanam, 6 bulan kita panen untuk memancing bersama. Itu salah satu yang akan menjadi gebrakan. Nah, nanti kan akan berdampak lagi untuk UMKM. Oh iya ya. Oke, berarti untuk saat ini ya struggle-nya itu lebih ke ini ya Pak, kayak membangun ekosistem masyarakat, terus kepercayaan terhadap stakeholder, habis itu ya membangun lagi untuk mempersiapkan untuk bermitra gitu ya Pak. Betul. Karena kita harus, ketika namanya usaha harus punya jaringan. Iya. Apalagi tidak bisa ketika kita hanya dengan tenaga sedikit, mitranya dari mana? Karena BUMDes itu tujuannya kan untuk membangun ekonomi di masyarakat. Gitu. Lalu BUMDes ini hanya sebagai apa namanya, kayak dia servernya lah. Fasilitator. Ya betul. Fasilitator. Ya, ini stakeholdernya itu kompak di masing-masing pedukuhan. Oh, gampang ya. Ada koordinasi betul itu. Enak. Karena saya melihat dari beberapa teman-teman kita, sebagai contohnya kok yang bereksi dulu yang bergulak seperti itu, tetapi begitu mereka stakeholdernya itu sudah visi dan misinya itu bareng, it's okay.
Karena kita dari apa ya, dari untuk menyatukan dari visi-visi semua lapisan ini kan butuh wadah. Siapa yang memfasilitasi wadah? Tidak mungkin BUMDes. BUMDes ini hanya orang pekerja sosial kok. Gitu. Digaji kalau sudah menghasilkan. Oh gitu. Kan itu. Walaupun ada anggaran masuk untuk mengelola BUMDes ini kan, kalau belum menghasilkan tidak dapat gaji. Berarti kan sosial kan? Sosial. Nah, udah itu. Sejauh ini BUMDes di Donoharjo sendiri tuh juga apa ya, mendapatkan perhatian tidak dari baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi di Jogja ini. Ya karena saya baru, kalau perhatiannya itu hanya sekedar kamu harus sekarang BUMDes itu harus punya badan hukum. Yuk piye carane, seperti itu ya. Kemudian mereka hanya sosialisasi undang-undang, peraturannya sekarang dengan ketapang, nanti konsep laporannya seperti apa. Konsep pertanggungjawabannya seperti apa, nah itu. Kemudian dari kemarin memang ada wawancara dari provinsi. Dari provinsi ini ada bagaimana permasalahan BUMDes. Nah ini gerakannya belum ada. Ya gerakannya hanya bagaimana mempercepat BUMDes itu berbadan hukum. Oke. Jadi ya untuk saat ini BUMDes itu ya masih apa ya? Jadi kedepannya ya akan menambah potensi lagi ya Pak di Sri Taman Rejeki itu. Atau Ya, hanya berkutik dengan di embung atau perairan? Ya saya akan hanya ada dua sih. Satu embung, lalu kedua nanti dengan perikanan dan pengolahannya sih. Olahannya. Turunannya itu. Lalu dengan merah putih ya nanti kerjasamanya di apa monggo kan itu. Kita hanya ngikuti aja koperasi merah putih. Itu korelasinya apa Pak dengan koperasi merah putih itu? Sebenarnya ya, bagi saya hampir sama lah. Hampir sama. Karena dia juga bisa berusaha lalu menjadi distributor, penyediaan gudang, dan bisa dia jualan sembako lah. Kan bisa itu, pupuk, itu. Berarti lebih ke distributornya perannya itu. Yang mana? Yang merah putih. Itu dari masing-masing kelurahan akan berbeda. Oh gitu ya. Nah, sini saya belum tahu arahnya nanti gerakannya gimana. Nah, itu salah satu kunci itu kan untuk menyatukan vision itu kan. Ya itu tadi, role-nya itu kan kelurahan. Kelurahan. Iya enggak? Iya. Oke, untuk selanjutnya, apakah BUMDes ini nantinya juga akan berupaya untuk apa ya, membangun semacam ekosistem yang mana itu bisa menggait perhatian publik itu Pak di Desa Donoharjo ini? Bisa. Kalau progresnya ini nanti berjalan, saya kira bisa. Dan itu Karena hubungannya kan dengan ekonomi ya. iya. Nah, apalagi kalau dengan ekonomi, benar ini berhasil. Sudah. Mang lihat aja di Ponggok itu. Sebagai contoh, dia yang sentral air, akhirnya ada wisata, lalu dengan program satu rumah, satu sarjana. Iya. Pernah dengar kan? Ya, pernah. Iya, Pak. Nah itu tadi. Tapi kan real. Tetapi kan memang Pak Lurahnya apa? Getol. Ya, secara apa ya? Secara nganu dia pendampingannya TOP BGT bagi saya, karena dia menjadi ketika lurah itu punya prinsip, pokoknya besok saya dengan pengembangan BUMDes ini bisa menciptakan satu rumah satu sarjana. Lalu kalau di sini tuh tantangannya apa sih Pak kira-kira bagi bandingin sama ya mungkin Ponggok yang tadi kan mirip-mirip tuh di perairan juga. Ya bedanya sana itu kan dulu dihidupkan dari wisata perairan. Dan sepanjang tahun airnya memang sumbernya besar. Sedangkan kini kita itu kan masih sumber airnya ini tidak sebesar sana, tidak sebaik sana jernihnya. Lalu kalau musim kemarau sini ya airnya itu ya ada tapi tidak banyak sebanyak Ponggok. Tetapi sebenarnya dengan media apapun perikanan itu masih bisa direkayasa. Dulu itu kan orang, bayangkan saya punya dampingan petani saya di daerah Cangkrian itu, ketika kemarau itu tidak ada air ya nyatanya dia bikin sumur bor dan itu merasa berhasil
Ya akhirnya setiap kolam mempunyai sumur bor untuk memenuhi agar kontinuitas barang itu selalu ada. Masih ada jalan lain gitu. Iya, apalagi sekarang teknologi kan terbuka lebar kan ya Mas. Salah satunya kan inisiatifnya dengan air tidak mengalir, sekarang budidaya nila bisa dengan kincir, ya kan gitu. Lalu pakai aerator, modelnya pakai kayak apa itu, Venturi, kan itu. Nah itu kan bisa. Kalau dari SDM-nya sendiri itu aman Pak biasanya di sini? Ya sebenarnya gampang-gampang susah. Karena apa? Sekarang orang itu butuh instan. Iya. Ya sekarang menurut saya menjadi tahu orang itu anak muda sekarang kan suruh bertani tetap nggak mau. Susah. Dia masih mencari yang enak. Oh. Kan gitu. Karena sampai selama ini kan kurang dihargai. Intinya itu kan wah petani itu wis kotor lah dan macam-macam. Ya suatu saat ya kita akan mendapat dampaknya. Karena apa? Secara finansial kalau ditekuni betul sebenarnya kita mempunyai jaringan yang baik itu tetap bisa menghasilkan sih. Bisa diukur gitu. Bisa diukur. Kan gitu. Kayak ikan itu bisa terukur. Walaupun hasilnya kadang tidak bisa naik. Bisa naiknya kenapa? Besok kalau ada pengolahan. Naiknya bisa berapa persen? Bisa 100, bisa 200%. Nah kalau pengolahan kan lihat aja. Kalau pasti ada pengolahan kan itu pasti harganya kan 2 kali lipatnya. Iya, diolah dulu. Iya toh? Daripada bahan mentah gitu. Daripada barang mentah. Nah, itu kalau di masyarakat Gandarjo sendiri itu apakah udah mempersiapkan untuk estafet ke generasi selanjutnya, Pak? Untuk itu? Ya makanya saya harus bikin sistem bagaimana ini bisa ditindaklanjuti siapapun nanti pengurusnya. Kan gitu. Karena tidak mudah loh. Orang usaha itu, apalagi skala orang usaha itu mikro, menengah lah. Mikro ke menengah. Tidak mudah. Begitu ini dilepas, siapapun orangnya bisa secara teori bisa, belum tentu dia bisa diimplementasikan. Iya enggak? Cuma kalau dari informasi kepengurusannya itu, apakah emang cuma dari birokrat atau ada beberapa elemen yang mengisi di Ada. Tidak ada dari sektor pemerintah, tidak ada. Harus di luar pemerintah, harus masyarakat. Jadi salah satunya contohnya kami pengurus itu kan tidak ada yang di struktural pemerintah di luar. Ya, di luar. Itu termasuk ya para anak muda itu ya ada yang masuk. Ada menjadi sekretaris. Lalu ada yang kakak saya menjadi bendara. Gitu. Nah, kepengurusan Bundes kan hanya direktur, sekretaris, bendara. Lalu direktur merangkap manajer. Lalu ada tenaga orang di lapangan. Nah, orang mencari tenaga di lapangan itu tidak gampang susah. Nah, itu. Nah, bagaimana kita menciptakan sistem kolam itu safety. Nah, itu tadi saya bilang, butuh proses dari tanah yang nganggur lama, butuh proses 2 tahun. Itu tidak ditanami puluhan tahun. Tidak produktif lah. Nah, kita kelola, diolah alik menjadi sebuah kolam. Itu bentuknya tidak beraturan, kayak hutan belantara lah. Oh, gitu. Nah, itu. Sekarang udah mulai jalan itu. Sudah, ini saya menata ini musim hujan ini. Jadi saya restart, anggarannya keluar dari bulan Agustus. Agustus, Oktober ini saya restart sekarang sudah. Apa yang menjadi kelemahan kemarin di tempat kita, karena belum tentu sama ya. Saya budidaya di sini sama budidaya di sana itu kan berbeda. Sangat berbeda. Nah itu tadi. Nah, kita sudah menemukan permasalahan yang kita hadapi, nah, kita tinggal gas saja dari masalah itu. Oke. Ini Pak, itu kemarin sempat penasaran gitu. Apa? Kan sempat baca-baca berita juga, mungkin banyak sempat panas kan tentang terkait efisiensi gitu-gitu. Itu tuh kemarin sempat baca dari kementerian apa ya? Pokoknya dari salah satu kementerian tuh yang salah satu artikelnya ngomongin tentang bahwa efisiensi dana desa itu
ternyata bisa menambah tingkat kemandirian desa gitu Pak. Kemendes. Nah, dari Kemendes, Kementerian Desa, itu apakah di sini tuh ya sesuai dengan apa yang dikatakan ataukah dalam Bagi praktiknya saya, itu akan beda gitu? nah itu efeknya buat BUMDes atau untuk masyarakat. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Nah untuk BUMDes itu kita di bidang perikanan tidak begitu ngefek. Karena kita yang penting sudah punya kolam. Oh gitu ya. Kita minus dari yang minus dan untuk tidak minus karena kita kan barang hidup. Permasalahannya dari mamanya kita harus beli benih, nah, bagaimana kita menciptakan benih? Lalu kita produksikan sendiri. Jadi menghemat kan? Untuk menjadi efisiennya ke sana. Nah, nanti permasalahannya kan di pakan. Nah, di Wispam kan sudah ada pakan mandiri. Nah, tinggal kita aja kan kita terapkan mau nanti percepat BUMDes ataupun dengan Budi Wispam. Kan solusinya udah ada. Permasalahan di pakan ada. Kan gitu kan? Nah, makanya bagaimana, yang penting kalau saya role untuk menemukan sebuah tenaga mesin itu, mesinnya harus yang kita siapkan itu, pondasinya kan di mesin. Mesin itu kan bisa tenaga, ilmu, ya kan itu. Iya. Tidak hanya ilmu, tapi nih ilmu tenaganya nggak ada, Belum melengkapi gitu ya. ya kan tidak melengkapi. Apalagi kita itu kan orang kasarannya kan orang di lapangan toh. Orang usaha itu kan di lapangan. Kalau sistemnya sudah jauh benar, kita tinggal di belakang layar. Tetapi ketika kita mau membangun, saya sebagai owner Budi Wispam harus terjun sendiri itu. Sekarang saya melayani pemasaran luar Jawa itu, packing, saya harus terlibat. Karena nyawa, rasanya itu belum tentu rasa saya dengan rasa jenengan. Sama. Nah, bagaimana menyamakan rasanya itu? Oh, nek ikan seperti ini nggak layak dikirim. Dari gerakannya, kan gitu kan? Daripada nanti trouble. Nah ini sama ketika ini. Tetapi nanti kalau SOP-nya itu sudah berjalan betul dan mereka bisa meresapi ya kasarnya. Kalau saya bilangnya karena rasa itu kan meresapi. Iya. Jalan. Siapapun. Yang penting sistem jalan, SOP-nya jalan. Udah. Lalu hulu sampai hilir sudah ada ini. Jalan semuanya. Karena orang usaha itu kan hulu hilir harus dipegang. Iya. Kayak saya dulu tabu, tetapi saya berpikiran masyarakat itu butuh makan ikan. Semakin besar tetap laku, walaupun disimpan. Ya toh? Ya. Nah, salah satunya nanti bentuknya olahan. Nah, kenapa saya memilih perikanan? Wah, ini dijabarkan banyak sekali. Pembenihan, pembesaran, olahan. Bisa nanti ada kita buka pemancingan karena ada embung. Kan gitu kan. Menarik. Kalau ini berjalan semuanya bisa bersatu padu. Visinya sama. Tahu. Jadi asalkan sistemnya tepat tuh kemandirian desa pasti bisa tercapai. Oh bisa. Ayo bersama-sama antara pengurus BUMDes, ya toh? Ya. Pemerintah, masyarakat. Kan tinggal guyupnya itu aja. Ini guyup, orang tidak ada punya banyak kepentingan, lebih selesai. Karena ini kan, BUMDes itu kan, apalagi ya saya ngomong itu tadi, bukan bayaran, harus mengelola anggaran pemerintah yang dianggarkan gotong royong, sosial tadi kan. Nek saya suruh bikin usaha, penak buka usaha dewe. Karena apa? Sakleme dewe ta? Iya, enggak terikat. Laporan dari mana? Impact-nya kan kembali ke diri kita sendiri. Iya, Pak. Kowe ora pecus ya sudah. Nah, sedangkan ketika kita pakai anggaran pemerintah, Ada timbal balik. wah, harus gawe laporan setaranya. Nanti nek rabati diunek-unek ke. Ya? Ora oleh apa-apa. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu fair-fair aja, kan gitu. Saya enggak apa-apa, tetapi saya fairkan. Tetapi ketika ini ada suatu kesatuan namanya pelayanan. Bagi saya kayak gitu itu kan pelayanan ke masyarakat. Iya. Bagaimana nggawe sistem ini iso digowo, lalu bisa dikembangkan di masyarakat. Sedangkan saya sudah pegang hulu sampai Hilir. Oke. Jadi BUMDes ini rasa nggawe nanti hulu hilir wis PN.
jalannya BUMDes, ya kan gitu. Karena saya sudah punya penghasilan saya sendiri dari sektor benih, ya tak. Walaupun sama-sama berbisnis di perikanan, sedangkan saya pengennya mana yang tercepat. Ketika BUMDes bisa tercepat, nanti bikin pabrik pakan besar, mau enggak? Saya sudah mengadakan penelitian karena impact-nya COVID. Saya COVID itu malah jaya, Mas. Bisa buka Gimana tuh, Pak? sapi. Kan yang kena impact-nya itu hanya di Jawa, luar Jawa kan enggak. Lalu petani di Jawa banyak yang kolab karena enggak iso guang. Saya sudah punya kasarannya apa? Kantongnya itu tadi. Oh, sana butuh guang. Wah, sudah. Akhirnya saya buka waktu itu pembesaran sapi. Pengumuman sapi. Tapi sekarang saya tutup dulu ekonomi kayak gini. Ya sudah. Yang penting ini jalan progres. Nah, bagaimana kita bisa dari usaha kita bisa memaksimalkan itu. Ketika di ikan itu bisa jalan kok. Namanya kita iso mijake dijual sendiri kan jadi uang. Ya toh? Yeah. Nah, di BUMDes itu dari permasalahan dulu kita beli larva. Nah, kita sekarang anunya induk. Ketika induk tidak tercukupi, kita pakai larva dulu sambil menunggu induknya itu siap. Nah, dari permasalahan itulah. Oke, untuk terakhir ini Pak, karena cukup lama ya kita berbincang ini. Cukup lama. Apa sih yang harus dievaluasi dan dikembangkan lagi untuk BUMDes si Teraman Rezeki ini agar apa ya? Ya, apa yang Bapak katakan tadi ya, seperti kebersamaan dalam membina ya masyarakat, terus ya perekonomian yang menggeliat tuh. Dari Pak Budi sendiri gimana? Kalau saya kalau saya secara manajemen udah, sekarang manajemennya udah aman lah, bendaranya itu aktif. Nah sekarang kalau saya progresnya ya bagaimana itu tadi, yuk jangan saling menyalahkan. Bagaimana kita bersatu padu, kowe masalah apa, saling mensupport. Kowe nek kekurangan yuk, apa aku duwe wong sing iso dipercaya. Nah, kan kayak dinamika seperti itu ya, Mas. Iya. Nah, jangan dibiarkan. Wong kita itu sama-sama orang apa ya, pelayanan ke masyarakat ya. Itu tanggung jawab betul. Tetapi dengan progres itu ya itu tadi sebenarnya SDM, lalu campur tangan pemerintah, kelurahan, kan gitu. Lalu dengan Pak Duko itu menyatukan vision yang sama. Kita progresnya gini, ayo kita saling kita support, selesai. Itu saja sebenarnya. Nah, kalau untuk ini Pak, untuk pesan untuk desa-desa yang lain yang ingin mendirikan BUMDes itu gimana dari sudut pandang yang pendiri? Nah ya saya aja kan baru dari ADART masih ada bermasalah, kita masih ada bermasalah ya. Bagi saya ketika suatu badan usaha kan harus melengkapi ADART. Yang jelas. Lalu intinya ketika kita membentuk BUMDes ya fair. Memang ini kegiatan kemasyarakatan tanpa ada gaji, ya pemerintah kelurahan itu ya supportnya ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa nanti kalau ada kecurigaan, mau jalan seperti apa? Kayak kita itu kalau bekerja jangan dicurigai. Ya, nggak enak sih Pak. Akhirnya apa? Ya nggak maksimal lah. Nah, Iya. yang penting ini support kurang benerin. Akhirnya sekarang saya menata salah satunya. Ini karena sudah kita terlanjur basah kasarnya. Sudah bikin kurang ya sudah menata secara SDM tenaga kita harus cari yang fight. Lalu kita belajar pelan-pelan dari kesalahan. Nah dari kesalahan itu satu kita uji cobakan, baru begitu ini uji cobanya kalau sudah berhasil, kita kembangkan. Lalu kalau berkaitan dengan budaya-budaya yang baru, saya kira di Sleman itu dari 86 kelurahan baru safety itu 5. 5. Termasuk sini ya? Belum lah, sini belum. Menuju. Nah,
Yang penting kita bangun dulu itu tadi. Menjadi permasalahan yang sudah, tetapi kita tidak pernah kendor. Setiap perjuangan itu pasti ada masalah. Dari masalah itu, justru itu sebagai apa ya? Bagi saya itu bagian investasi. Investasi. Kalau kita mempunyai masalah sebuah usaha dan menemukan solusinya, itu kan investasi. Iya. Yang tidak bisa dihargai. Tidak bisa dinilai dengan uang. Ya udah itu aja. Apapun mau usaha BUMDes dan macam apapun, mesti ada risikonya. Tetapi bisa menyelesaikan risikonya. Nah itu tadi investasi. Termasuk saya. Membangun dari nol. Kayaknya ini kan gitu. Usaha dari nol, bagaimana bertahan, mempertahankan tenaga kerja, walaupun dengan situasi apapun. Itu kan investasi. Oh ketika seperti ini, saya harus seperti ini. Itu ilmu. Ya nggak? Iya. Bagi saya itu sih. Wah, sangat menarik sekali ya Bayu. Kita udah berbicara dengan ya Pak Budi ya selaku pengelola BUMDes Sri Taman Rejeki ini, dan ya intinya itu BUMDes itu ya harus digerakkan bersama-sama ya. Betul. Dan juga apa ya, dengan itu tadi mindsetnya itu lebih ke sosial gitu ya Pak. Ya. Kayak kita bayangkan mobil itu. Businya ada 4. 2 hidup, yang 2 mati. Gimana jalannya? Ya bisa jalan. Cuma nggak efektif gitu ya. Tapi kan nggak enak. Iya. Kita duduk aja, mau ngapain kan nggak enak. Mau duduk santai, suara motornya berurut. Nah, kan gitu kan. Nah itu aja. Begitu. Ya bagi saya busi. Tapi kalau busi itu semuanya sehat semua, mau pelan enak, mau jalan cepat, enak. Nah jalan cepat dari seperti itu tadi sih yang saya. Oke Pak, ya terima kasih banyak Pak atas waktunya di podcast kali ini ya. Kita cukup pamit. ya, Banyak banget insight-nya tadi. insight-nya tadi. Ya. Ya sama-sama. Ya bisanya saya seperti itu sih. Jadi jauh juga ya tadi, Bay. Lumayan. Apa yang gimana tadi pengalamannya? Ya, lumayan seru. Asik kok tadi. Banyak insight-nya ya. Jadi tahu kalau sebenarnya itu ekonomi lokal tuh ternyata bisa jadi mandiri gitu loh. Tergantung bagaimana sistem yang ditetapkan nantinya. Bagaimana sistemnya, kalau sistemnya tepat ya bisa jadi mandiri, kalau sistemnya kurang tepat malah bisa dibuyar gitu. Iya kan. Cukup rumit sebenarnya. Cukup menarik tadi semangatnya warga Donoharjo dan Pak Budi ya untuk membangun desanya itu Wah. Ya gitulah kita sebagai apa ya generasi muda ya teruslah kita mengencarkan ya supaya desa ini tidak hanya dilihat sebagai objek bagi pembangunan aja, tapi kita ngajak desa ini untuk membangun potensi juga. Gitu. Jadi ya cukup kita bisa melihat gambaran lah ya, misalnya ya emang BUMDes itu tidak bisa berjalan dengan instan. Jadi perlu sokongan juga dengan para stakeholder yang terkait dan juga masyarakat, tentu masyarakat itu sendiri. Ya, kita sangat bersyukur lah ya. Di Indonesia ini kebanyakan kan daerahnya itu desa. Jadi bisa kita melihat setiap desa itu memiliki warna, memiliki keunikan dan potensinya tersendiri. Oke lah. Ya, dan tentunya ya potensi-potensi dan juga komponen setiap komponen itu harus bersatu, jadi harus beresonansi supaya potensi itu tuh nggak terbuang sia-sia atau malah nggak tergubris sama sekali gitu loh. Nah, itu jadi tantangan tersendiri bagaimana sih setiap BUMDes tuh bisa atau setiap pemerintahan tuh bisa untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan baik gitu loh. Benar sekali. Dan ya harapannya BUMDes di Indonesia ini ya tidak hanya sebagai apa ya kayak simbolisasi saja, tapi ya benar-benar membuat potensi di desa itu semakin sejahtera dan juga memberdayakan masyarakat. Tentu itu yang lebih penting daripada hanya sekedar
angka berupa income. Kan. Ya, Betul, betul. itu sih dari semangatnya tadi ya di Donoharjo ya. So, pertanyaanmu tadi setelah baca berita ya cukup terjawab juga kan tadi kunjungannya. Jawab. Oke, gitulah. Oke lah. Mungkin cukup sih tadi, udah lumayan kok, udah banyak yang didapat gitu loh dari diskusi sama bapaknya, sama kita juga, itu udah cukup gitu loh. Ya mungkin itu dulu. Udah cukup terjawab kok. Oke. Thank you ya Jar, Oh, thank you. oke. Jadi bisa menambah wawasan baru gitu. Ya. So, yo. Yo.